Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik, tentu kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan itu bisa ditingkatkan atau bisa mengalami progres yang lebih baik. Kalau kita tidak mampu sendiri, tentu ada mentor kita. Ada orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk bisa mengasah diri kita, untuk bisa meningkatkan kualifikasi dan kualitas diri kita ke arah yang lebih baik, yakni orang tua dan guru kita. Guru itu termasuk orang tua kedua, sehingga tentu kita harus hormat kepada mereka, baik guru ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Klasifikasinya sesungguhnya sangat mudah, yakni dengan kita menghormati guru kita, dengan kita menghormati orang tua kita, maka lebih baik. Maka ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridho orang tua adalah ridho Allah, atau ridho Allah adalah ridho orang tua, dan suhtullah fi suhtul walidain, kemurkaan Allah itu juga tercermin dengan kemurkaan orang tua, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita tidak bertentangan dengan syar'i atau hukum yang berlaku. Misalnya kalau kita tidak suka beribadah, orang tua kita diam saja dan tidak mengarah kepada atau mereaksi apapun, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Ada kalanya mereka marah atau bersuara tegas untuk memerintah kita ke arah yang lebih baik. Karena kita ini atau anak-anak kita adalah sebagai kertas putih. Kalau kita dulu ingat teori tabula rasa, tentu sebagaimana kita mau menuliskan apa terhadap kertas itu terserah kita. Dan ada pepatah yang cukup sangat menggelitik, dan ini menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi evaluasi kita sesungguhnya ada pada anak-anak kita, pada kondisi-kondisi generasi setelah kita. Nah, tentu kita juga menjadi evaluasi terhadap orang tua kita. Progres inilah, maka di bulan yang baik ini, orang Jawa khususnya dan orang Islam itu sering memaknai bulan Jawa ini sebagai ruh dan arwah. Beberapa waktu pernah kami jelaskan atau pernah saya jelaskan tentang bagaimana ibadah-ibadah di bulan Sya'ban atau bulan ruah ini. Tetapi ada tradisi yang menarik, bahwa keinginan-keinginan orang-orang yang biasanya merantau untuk berziarah kepada orang tuanya, berziarah itu artinya tilik, ya, mengunjungi. Nah, yang kadang berlaku saat ini umumnya adalah berziarah itu ke makam. Karena memang takzimnya atau lazimnya bahasa ini diperuntukkan seperti itu. Tetapi itu tidak ada masalah, ya, tidak ada hal yang perlu dipertentangkan. Yang paling penting bagaimana kepedulian kita terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, pada saudara-saudara kita. Tidak disalahartikan sebagai sesuatu yang syirik atau bertentangan dengan syar'i. Karena dimanapun dan kapanpun yang namanya mantan anak itu tidak ada. Wah, ini mantan anak saya, oh tidak bisa dan tidak ada. Karena nasab dan sanad itu bagian terpenting dari dzurriyyah kita.
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita anaknya A, buyutnya B, canggahnya C? Itu terkait dengan bagaimana nasab yang ada dalam keluarga kita. Ada istilah orang Jawa ini, kita sebagai orang Jawa perlu juga mengetahui bahwa ada bapak, anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, sampai dengan peringkat ke-18, yakni rah tumerah. Yang kadang perlu kadang kita koreksi adalah orang Jawa ini kalau memberikan penamaan ini panjang-panjang. Sehingga dan sering berganti-ganti nama. Dan ini akan menyulitkan orang untuk membuat silsilah. Sehingga yang paling penting sekarang adalah ngupokoro atau kita merawat sesuatu yang memang harusnya kita ketahui sama-sama. Orang Jawa mempunyai tradisi yang luar biasa. Ruwah itu ada istilah nyadran. Nyadran dari kata sadadaraan. Atau kalau bahasa dulunya itu srodo. Itu bagaimana ngirim. Bagaimana ngirim itu memberikan sesuatu kesukaan orang-orang yang kita banggakan. Orang yang alim, orang yang menjadi rujukan atas permasalahan, kalau sekarang mungkin juga konsultan, yang alim, yang alamah, yang ahli ilmu, yang dibanggakan di wilayah tertentu, dan itu diyakini sebagai orang yang mempunyai penghormatan atau dihormati oleh masyarakat, itu dipundi-pundi. Namanya, kalau tempatnya berarti disebut pepunden. Artinya orang yang dihormati lebih daripada orang yang lain. Kalau tempat atau rumahnya namanya punden, sehingga orang yang dipundi-pundi namanya pepunden atau orang yang dihormati. Sebagaimana kiai itu adalah bahasa penghormatan, khususnya di daerah Jawa, baik Jawa Tengah, DIY, ataupun sebagian dari Jawa Timur, atau bahkan seluruhnya. Itu sering mengatakan bahwa kiai itu apa saja dan siapa saja yang dihormati, yang mempunyai jasa yang sangat luar biasa, yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tertentu, sehingga itu dinamakan kiai. Kalau di Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo, itu apa saja dan bagaimana saja atau apa saja. Bahkan di keraton itu, keraton Solo, semuanya keris, pedang, itu namanya kiai. Sehingga di Jawa Tengah, kiai adalah sesuatu yang dihormati. Namanya wesi haji. Wesi yang mempunyai nilai lebih daripada yang lain. Kalau manusia, derajat yang paling mulia di ranah Jawa adalah kiai haji. Orang yang sudah mempunyai keilmuan, yang sudah buntasing kawruh, sudah bisa menunaikan, melaksanakan rukun Islam penuh. Dari 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji di Makkah dan Madinah. Sehingga dalam kesempatan-kesempatan tertentu, orang Jawa juga mempunyai kebijakan. Hormat itu tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada benda, kepada sesuatu yang dihormati atau barang-barang tertentu yang diagungkan, itu biasanya dihormati. Maka kiai ada namanya Brongot Setan Kober, ada Kiai Nogorunting, itu nama keris, disebut keris. Nogososro Sabu Inten juga keris. Kiai Pleret itu tumbak. Maka Kiai Roto Praloyo itu kereta pengangkut jenazah di Keraton Yogyakarta. Kemudian Kiai Slamet itu kerbau di
Solo atau di Kasunanan Surakarta. Ini membuktikan bahwa gelar-gelar yang diberikan oleh mereka masyarakat kepada sesuatu atau apa saja atau siapa saja itu bukan main-main. Kalau kiai itu mereka berarti berusaha mewakafkan kehidupannya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Maka dalam tradisi bulan Sya'ban ini atau bulan Ruwah itu ada kondisi srodo atau nyadran, mengirim makanan, minuman, atau hal-hal lain yang disukai oleh leluhur-leluhur kita. Maka wali zaman dulu, kalau hal yang seperti itu dilaksanakan, maka dengan kondisi namanya selamatan. Tidak sodakoh, tapi selamatan. Agar apa? Agar kalau kita misalnya mengadakan kegiatan ruahan, srodo atau kegiatan kenduri atau yang lain, dengan berdoa dan hasil atau sehabis berdoa itu makanannya diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat itu akan menikmatinya sebagai walimah atau sedekah. Dan itu yang bisa menyelamatkan. Apakah itu bertentangan? Tentu tidak. Ada dalil yang mengatakan as-shadaqah lidaf'il bala. Sedekah itu akan menyingkirkan dari bala dan bencana. Loh, kan namanya kan bukan sedekah, Pak. Orang Jawa menyebutnya selamatan. Iya, karena orang Jawa itu sukanya simpel. Ya ben selamat, selamatan gitu. Kalau kita mau terus tahlil ya tahlilan. Kalau membaca Yasin ya Yasinan. Kalau membaca Quran ya Quranan. Jadi memang orang Jawa ini kadang unik memberikan penamaan itu, tapi tidak masalah. Yang penting kan niatnya. Niatnya, berdoanya juga coro-coro muslim atau cara-cara Islam. Kemudian kondisi kegiatannya juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya cara ketika akan dahar juga dengan doa. Apa yang salah? Tentu tidak ada ya. Artinya kita mengkoreksi dari adat dan ibadah ini, wali sudah mempunyai perhitungan-perhitungan. Karena apa? Karena agama Islam ini datang di tanah Jawa itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada agama Hindu dan agama Buddha. Sehingga dalam konsep ini orang Islam sangat menghormati budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syar'i. Maka ada istilah jamu, jampi lan usodo. Jampi itu kita memanfaatkan tumbuhan, memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang obat-obatan yang digunakan untuk mengobati orang yang sakit, tapi hakikatnya adalah yang musadani atau yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maridtum fahuwa yasfi. Sungguhnya Allah yang membuat penyakit, maka Allah yang mengobatinya. Sehingga orang Jawa mengambil akronim jamu. Apakah jamu itu yang merumuskan umat Islam? Ya bukan. Jamu itu sudah ada sejak zaman Mojopahit. Maka dalam hal ini kita harus bersyukur. Banyak orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang pandai, yang pintar mengelola, mengkondisikan sesuatu. Sehingga kiai, kembali kepada kata kiai ini, kadang ilmunya macam-macam. Ya kadang harus juga membahas tentang peternakan. Kadang ya kalau gagal panen, untuk bisa berdoa supaya panennya banyak ya tanya kiai. Kalau ada orang yang susah melahirkan,
sudah waktunya tapi kok susah melahirkan, sebelum ada dokter spesialis atau dokter apapun itu tanya ke kiai. Kalau ada orang kepepet utang piutang, kadang juga sambatnya kepada kiai. Bagaimana dilancarkan rezekinya, sambatnya juga pada kiai. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mari kita upayakan kebersamaan dalam meraih sebuah kesepakatan-kesepakatan yang baik. Yang sama kita lakukan, yang berbeda pun harus dihormati. Karena khilafiyah itu akan selalu ada. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat. Karena kita menganut ahlus sunnah wal jamaah, itu berarti secara garis besar, jumhur menyatakan bahwa kita menganut Imam Syafi'i, tentu madhabnya, madhab Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Keempat madhab ini masyhur dilaksanakan. Sehingga tentu bagaimana cara melaksanakan madhab-madhab ini? Tentu kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Maka harus ada panduan. Siapa yang memandunya? Yang memandu adalah guru-guru kita. Kiai-kiai yang sudah kita percaya akan membimbing dan mendidik kita. Maka nun sewu, tugasnya kiai itu tidak mengajar, tapi mendidik santri. Kita yang merasa sebagai santri ya harus berupaya untuk manut kepada kiai. Kiai ngendika A, ya kita manut. Sami'na wa ata'na. Karena apa? Kita tidak bisa membuat aturan-aturan sendiri, kecuali keilmuan kita sudah lebih daripada guru-guru kita. Tapi apapun itu, menghormati guru sangat dibutuhkan. Terutama di bulan-bulan yang baik ini, di bulan Sya'ban, ketika ada peristiwa untuk bagaimana memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, terutama nanti di hari ke-14 atau 15 ada namanya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, sehingga kita perlu mengetatkan kembali ibadah kita, menguatkan kembali ibadah kita. Yang mampu berpuasa ya tentu berpuasa. Tapi kalau nggak yakin, wah saya nggak yakin sama nisfu Sya'ban, ya monggo saja, wong utamanya tidak yakin. Tapi yang penting ada ajarannya, ada aturannya, dan minimal ada orang yang kita percaya bahwa nisfu Sya'ban itu ada. Dan di dalam nisfu Sya'ban itu catatan amal kita akan dikumpulkan. Namanya di pondok-pondok pesantren, biasanya bulan Sya'ban itu disebut akhirus sanah, akhir tahun. Karena catatan amal kita biasanya akan dicatat oleh malaikat dan dikumpulkan di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau kita sedang berpuasa, berarti ada catatan bahwa si fulan ini amalnya sedang dicatat dan dinaikkan ketika kita atau mereka sedang berpuasa. Tentu ini menjadi sesuatu yang baik. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita upayakan apa-apa yang mampu kita laksanakan, walau hanya sedikit, walau hanya kecil, tapi baik, mari kita jalankan. Membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, mari kita lakukan. Beribadah sholat, baik sholat fardu atau sholat yang sunnah, ya setidaknya sholat sunnah itu tidak sama dengan sholat fardu. Agar kita bisa membedakan, ini amal sunnah, ini amalan wajib. Sehingga proses ini nantinya bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Ramadan. Kalau kita sudah pemanasan di bulan Ruah atau bulan Sya'ban ini, maka kondisinya bulan Sya'ban ini kan bulannya Kanjeng Nabi. Bulannya Kanjeng Nabi, ketika Ramadan ini sudah bulannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling penting, kita kembali kepada penjelasan yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa bulan Rajab itu kita menanam tanaman.
Menyemainya, memupuknya itu di bulan Sya'ban. Dan ketika kita panen, insya Allah di bulan Ramadan atau bulan puasa. Jadi, mari kita tingkatkan kemampuan-kemampuan kita dalam beribadah. Kita tingkatkan kemandirian-kemandirian kita dalam belajar. Tidak hanya sekedar sekarang ini, nun sewu, kita baru saja mengalami proses demokrasi yang tentu saja melibatkan jutaan orang. Kalau dihitung jumlah TPS yang ada di Indonesia itu lebih kurang ada 800.000 TPS lebih, sehingga melibatkan sekitar 8 juta personil. Ini membuktikan bahwa kita walaupun notabene yang berpartisipasi belum mencapai 100%, tapi sudah mencapai angka 87%. Ini merupakan satu kondisi yang sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga dalam hal ini ketika ada perbedaan-perbedaan, ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu, sudah yang lalu biarlah berlalu. Ya sudah, yang sudah ya sudah saja. Kita merajut kepada hal yang baru, kita kembali kepada kehidupan sosial kita masing-masing. Yang profesinya apa kita tekuni. Semoga pilihan-pilihan kita, kalau misalnya karena kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Andai kata konstituen kita atau konstituen mereka yang kita pilih ini baik, ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak, tentu kita harus memperingatkan. Karena kita yang memilih mereka. Tetapi setidaknya kerukunan di kalangan grassroots, di kalangan bumi itu harus tetap dilakukan. Supaya gotong royong, saling membantu satu sama lain. Ketika ada yang berlebih maka membantu yang kurang. Ketika ada yang belum bisa maka dibantu yang sudah bisa. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga masyarakat kita kembali menjadi masyarakat yang mempunyai kekuatan moralitas yang baik. Yang terakhir tentu semoga di bulan Sya'ban ini apapun amaliyah kita, sebenarnya memang banyak amaliyah-amaliyah yang dituntunkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, baik secara hukum ataupun dilakukan dengan perbuatan. Misalnya sesuci, orang Jawa menyatakan padusan dari kata adus. Adus itu membersihkan dari atas besar. Kalau padasan itu dari kata hadas kecil. Hadas artinya membersihkan dari atas kecil. Maka kalau atas kecil cukup dengan wudhu, tapi kalau hadas besar itu diselesaikan dengan mandi atau adus. Maka sebelum puasa biasanya dikondisikan dengan acara padusan. Bagaimana mandi besar dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang terakhir seperti biasa mari kita doakan atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang teman-teman kita hadapi apapun kondisinya, apapun jenisnya dan tingkat kesulitan yang seperti apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kalau ada urusan pinjam meminjam yang belum selesai, utang piutang yang belum selesai, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengembalikannya atau membayar hutang. Andai ada urusan profesi kita yang mungkin pangkat kita tidak naik, semoga insya Allah Allah memberikan ganjaran kepada kita, bonus kepada kita, agar derajat atau pangkat kita dinaikkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan karir dan jabatan kita masing-masing. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.